Shalom, selamat pagi saudaraku. Ada suatu tatanan yang Tuhan telah tetapkan bahwa setiap orang itu memiliki kesempatan, saudaraku. Kita memiliki kesempatan untuk bertumbuh di dalam kekudusan dan kesucian. Bertumbuh menjadi pribadi yang menyenangkan atau membahagiakan Tuhan. Tetapi di aspek yang lain, Tuhan membatasi kesempatan. Dalam Ibrani 12 ayat 16 firman Tuhan berkata, "Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang menjadi nafsu yang rendah, yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata." Kesempatan bagi Esau untuk mempertahankan hak kesulungannya sudah habis, saudaraku. Itu akibat dari kecerobohan Esau sendiri. Begitu juga kita membaca perumpamaan mengenai 5 gadis yang bodoh dan yang bijaksana. Ke-10 gadis tersebut mendapat kesempatan untuk mempersiapkan pelita mereka dan memiliki ruangan, waktu untuk menanti mempelainya. Namun 5 gadis bodoh itu tidak mempersiapkan minyak, sehingga pada akhirnya mereka ditolak. Kalau kita mengingat kisah seorang Saul, ada kepedihan dalam hati, di mana pada mulanya Saul adalah seorang yang cakap perawakannya dan memiliki kemampuan dalam berperang, saudaraku. Dia selalu menang di dalam peperangan. Tetapi akhirnya ia menjadi kecil hati menghadapi Goliat. Dan bukan hanya itu, dia menjadi jahat sehingga ditolak menjadi raja. Dan akhirnya Saul digantikan oleh Daud. Setelah melewati perjalanan waktu dan pengalaman dalam hidup, kita bisa melihat dan kita bisa menemukan orang-orang yang sudah kehilangan kesempatan. Padahal mereka adalah orang-orang yang belum tua, tetapi sudah begitu rusak, sampai tingkat sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Maka sejatinya kalau orang terus-menerus berbuat salah dengan ketegaan yang tinggi, lama-lama tidak bisa diperbaiki, saudaraku, dirinya. Orang itu rusak parah. Dan dia sudah kehilangan kesempatan. Misalnya ya, orang yang sering menahan miliknya, tidak suka berbagi kepada orang lain, pelit, ya, sampai tingkat tertentu dia tidak akan pernah membelah hidupnya untuk orang lain. Sampai akhir hayatnya nanti, dia akan menggenggam hartanya terus, walaupun dia akan melepaskannya, tidak bisa. Maka pagi hari ini saya mau mengingatkan, kalau kita suatu saat kehilangan kesempatan, kita tidak akan pernah bisa mengambil kesempatan itu kembali. Sejatinya setiap kita dirancang Tuhan untuk hal yang baik, menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Karena setiap orang Kristen harus menjadi anak yang berkenan dan dirancang untuk dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Namun yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus harus orang yang menderita, garis bawah ini, bersama-sama dengan Dia. Itu terdapat dalam Roma 8 ayat 17. Orang yang menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus itulah orang yang menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberi kesempatan kepada setiap kita untuk berkarya bagi Tuhan, saudaraku. Dan Tuhan pasti akan memakai kita sebagai alatnya untuk maksud tujuan-tujuan Allah. Kalau kita lihat di dalam suratnya kepada Timotius, Paulus berkata begini dalam 2 Timotius 2. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Kita adalah salah satu perkakas Tuhan. Memang ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak,
kayu ataupun tanah. Tentu kualitas perkakas tersebut tidak ditentukan oleh Tuhan dengan semena-mena. Pasti Tuhan melihat respon masing-masing setiap individu. Tetapi ingat saudaraku, Tuhan tidak memakai orang sembarangan. Tuhan memakai orang-orang yang layak dipakainya. Maka bagi anak-anak muda, kita harus melihat dengan iman bahwa kita memiliki kesempatan besar. Kesempatan yang luar biasa ke depan. Dan itu adalah sebuah kepastian, saudaraku. Memang kalau kita tidak percaya Allah itu hidup dan nyata, kita pasti melihat masa depan yang gelap. Bagi kita yang sudah tidak muda lagi, harus disadari bahwa kesempatan yang ada itu tinggal sedikit, saudaraku. Maka ironis jika kita mengingat apa yang telah terjadi, ada kesempatan-kesempatan yang sudah berlalu di belakang kita, sudah kita sia-siakan. Kita merasa, aduh sayang ya Tuhan, aturan aku ini dan itu, penyesalan-penyesalan itu. Ya, tapi percayalah saudaraku, Tuhan mengampuni semua yang sudah salah kita lakukan di masa lalu. Letakkan semua rasa bersalah, semua penghakiman di hati, di pundak pribadi yang sudah menanggung dosa-dosa kita. Yesus itu. Sekarang kita mau melihat ke depan dengan kesempatan yang masih kita miliki. Dan kita jangan menyanyiakannya lagi. Dosa sekecil apapun jangan kita izinkan masuk dalam diri kita. Kalau masih ada kecenderungan untuk kita tidak hidup kudus, yuk berjuang bareng ya. Kita buang bareng-bareng. Supaya kita bisa jadi alat di dalam tangan Tuhan yang sangat efektif, saudaraku. Sekarang kita semua diperhadapkan pada arena perjuangan. Kita menjadi petinju yang kalah atau menjadi petinju yang menang. Arena itu tidak ditentukan oleh takdir, tapi ditentukan oleh aksi kita. Ditentukan oleh reaksi kita, respon kita kepada kehidupan. Karena Tuhan mau kita menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan mau menjamah mereka melalui dan di dalam hidup kita. Karena Allah sedang mencari pipa-pipa yang melalui pipa-pipa itu Allah bisa mencurahkan kuasanya, mencurahkan berkatnya. Pipa-pipa yang bersih pikirannya, perasaan Allah sehingga bisa disalurkan di dalamnya. Dan pipa itu adalah pribadi kita, saudaraku, diri kita. Mari kita serius memperkarakannya karena ada banyak orang tidak peduli dampaknya terhadap pelayanannya. Bahkan yang lebih mengerikan kalau orang melayani karena uang, karena hidup, karena nafkah, karena harga diri, karena banyak lagi lainnya. Marilah kita masing-masing bertanya, Tuhan, dampak apa yang sudah diakibatkan oleh hidupku terhadap sesama? Tanya dalam diri kita ke Tuhan. Kalau hidup kita belum berdampak baik, masih ada waktu kok, yuk kita berubah. Kita mau belajar dari pengalaman. Oh, aku salah ngomong begini. Oh, aku salah berbuat begini. Oh, aku salah bertindak begini. Kita minta ampun di hadapan Tuhan dan kita perbaiki, saudaraku. Selagi masih ada kesempatan. Jatuh bangun lumrah, tapi ayo jangan ulangi kesalahan yang sama. Ya, jadi ketika hidup kita belum berdampak baik, sekarang ini waktunya untuk kita berubah. Selagi masih ada kesempatan. Amin, saudaraku. Selamat pagi ya. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati hidupmu hari ini. God bless you.